Halo anak-anak ibu, jumpa lagi bersama Ibu Rosmoli Marbun. Di dalam pertemuan ketiga ini, anak-anak ibu kita akan membahas tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memasuki topik pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami, perempuan dan laki-laki seturut citra-Mu, dan Engkau mengaruniakan kepada kami masing-masing dengan keindahan dan kekasan, supaya saling mengagumi dan saling memperkembangkan demi keluhuran ciptaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mengamati sebuah gambar, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran ataupun memberitahukan tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan ketiga ini, yaitu pertama, menunjukkan cara-cara mensyukuri diri sebagai laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, melakukan tindakan yang dapat menunjukkan penghargaan terhadap lawan jenis. Yang ketiga, menyebutkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang keempat, menjelaskan cara-cara mengembangkan diri sebagai laki-laki dan juga perempuan. Kelima itu menyebutkan cara-cara mensyukuri diri sebagai laki-laki atau perempuan. Keenam, menjelaskan ajaran kitab suci atau ajaran gereja tentang hakikat manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Ketujuh, menyusun doa tertulis sebagai ungkapan syukur atas ciptaan sebagai laki-laki dan juga perempuan. Baik anak-anak ibu yang ibu kasihi, kita sekarang masuk mengamati sebuah gambar. Coba anak-anak ibu perhatikanlah gambar berikut ini. Mari kita sama-sama memperhatikan gambar pertama dan juga gambar kedua. Apa perbedaan di antara gambar pertama dan juga gambar kedua? Di dalam gambar tersebut memiliki kekasan perempuan dan juga laki-laki, dan juga perbedaan. Sedangkan laki-laki, perbedaannya itu dia memiliki jakun, sedangkan perempuan dia menstruasi ataupun haid. Dan juga pekerjaan perempuan dan juga laki-laki sangatlah berbeda, tanggung jawab juga sangat berbeda. Itulah perbedaan di antara laki-laki dan juga perempuan. Karena kalau perempuan dia bisa melahirkan, sedangkan laki-laki dia tidak bisa melahirkan. Itulah perbedaan di antara laki-laki dan juga perempuan anak-anak ibu. Baik, kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Yang pertama itu menunjukkan cara mensyukuri diri sebagai laki-laki dan juga perempuan. Yang pertama itu tidak merubah wajah. Ibu berikan contohnya itu seperti operasi. Misalnya wajah kamu yang dulu wajah kamu jerawat, terus itu hitam, bisa kamu operasi dengan operasi plastik, jadi wajah kamu itu jadi lebih cantik. Kemudian hidung kamu pesek bisa menjadi mancung. Kemudian dua, menghargai jenis kelamin jangan sampai diubah kayak Fatah, kayak artis. Kemudian ketiga itu tidak merubah bentuk yang telah Tuhan ciptakan kepadamu. Baik, yang kedua itu melakukan tindakan yang dapat menunjukkan penghargaan terhadap lawan jenis. Itu ada 4 ibu berikan. Yang pertama itu saling membantu lawan jenis. Yang kedua itu tidak mengejek lawan jenis. Yang ketiga itu melakukan pelecehan terhadap lawan jenis. Yang keempat itu melindungi lawan jenis. Yang terakhir itu kemudian menyebutkan perbedaan laki-laki dan juga perempuan. Itulah yang ibu maksud dalam mengamati sebuah gambar tadi. Apa perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan anak-anak ibu? Baik, mari kita belajar bersama. Yang pertama itu laki-laki mengalami mimpi basah pada masa pubertas. Sedangkan perempuan dia itu mengalami menstruasi ataupun haid. Yang kedua itu perempuan memiliki payudara, sedangkan laki-laki
mempunyai jakun. Yang ketiga itu, perempuan dapat mengandung dan melahirkan, sedangkan laki-laki tidak dapat melahirkan. Itulah perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Tanggung jawab laki-laki dan juga perempuan itulah sangatlah berbeda. Baik, yang keempat itu menjelaskan cara mengembangkan diri sebagai laki-laki dan perempuan. Pada umumnya anak-anak ibu, khusus kalian yang masih SMP lah, pada masa SMP kalian itu sedang berkembang. Tetapi kalian harus sadar bahwa diri kalian itu sangatlah menarik karena cantik ataupun tampan. Kalau laki-laki dikatakan ganteng, kalau perempuan dikatakan cantik. Dan juga kita sadar bahwa kekasan yang ada di dalam dirimu memiliki fungsi dirinya makin bertambah. Dalam kondisi semacam itu, sesungguhnya mereka pun makin perlu mendapat bimbingan ataupun arahan dari orang tua agar mereka tidak hanya merasa puas terhadap pencapaian kematangan fisik saja. Baik, yang kelima itu menyebutkan cara mensyukuri diri sebagai laki-laki atau perempuan. Ibu ambil 4 poin. Yang pertama itu menjunjung tinggi perbedaan. Ibu berikan contohnya anak-anak ibu, yaitu perbedaan gender. Yang kedua itu saling menghargai dan bersyukur atas segala berkat yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga itu bersyukur dengan gender yang kita miliki. Yang keempat itu menerima kenyataan dan menggunakan sesuai kodratnya. Ibu berikan contohnya mencintai diri kita sendiri. Baik, sebelum kita memasuki dalam menjelaskan ajaran kitab suci, coba anak-anak ibu yang punya Alkitab, coba buka kitab suci kita, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 dan dilanjutkan ayat 18, ayat 21 sampai 23. Baik, coba kita perhatikan dan kita simak sama-sama kitab suci yang sudah kamu buka. Di ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di ayat 27 dikatakan anak-anak ibu, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Coba buka dulu di ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22 sampai 23 ibu bacakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, yaitu Hawa, lalu dibawanya kepada manusia. Kemudian lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kita juga keturunan dari Adam dan Hawa. Baik, ibu ambil dari Katekismus Gereja Katolik ataupun disebut KGK. Di situ menegaskan pria, perempuan dan laki-laki. Tiap manusia, apakah ia pria ataupun wanita, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Ketika ia menciptakan manusia sebagai pria dan juga wanita, apakah Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas? Maka anak-anak ibu, Allah menciptakan manusia laki-laki dan juga perempuan, dan kepada masing-masing dilengkapilah dengan kebaikan dan keindahan. Semuanya itu baik apa adanya, dan juga Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Mereka begitu berharga di mata Allah. Kemudian kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki dan juga perempuan, yakni supaya melengkapi dan juga mengembangkan
satu terhadap yang lain. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan bersifat komplementer. Coba kalian lihat dulu kitab suci kalian, Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Mereka saling membutuhkan dan juga saling bergantung satu sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan dan sebaliknya perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Makanya anak-anak ibu, kita patut bangga terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah yang melekat pada diri kita, dan juga kita harus bersyukur, baik laki-laki ataupun juga perempuan. Baik ibu jelaskan ajaran kitab suci ataupun ajaran gereja tentang hakikat manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Hakikat manusia dalam pandangan iman Kristen tentunya berpijak pada Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Perikop ini berisi pernyataan Allah mengenai penciptaan alam semesta, termasuk juga di dalamnya mengenai penciptaan manusia, baik laki-laki dan juga perempuan, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Terdapat beberapa pandangan Kristen, anak-anak ibu, tentang hakikat manusia yang dapat kita ambil dari kitab Kejadian, yaitu manusia itu, anak-anak ibu, dibentuk dan diciptakan oleh Allah. Kemudian manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah mandataris Allah. Manusia adalah makhluk sosial, dan juga kebebasan dan juga keterbatasan manusia. Baik anak-anak ibu, bagaimana supaya kita menyusun doa tertulis sebagai ungkapan syukur atas ciptaan sebagai laki-laki dan juga perempuan? Contoh menyusun doa tertulis sebagai ungkapan syukur: kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, Engkaulah pemberi kami kehidupan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Engkau juga telah menjadikan kami serupa dengan Engkau sendiri. Sungguh rahmat yang luhur bagi kami yang penuh dosa ini. Kami mohon mampukanlah kami menjalankan panggilan hidup kami sebagai laki-laki dan perempuan. Semoga kami mampu menghadirkan Engkau di tengah sesama kami. Amin. Itulah contoh kalau kalian anak-anak ibu mau menyusun doa tertulis sebagai ungkapan syukur atas ciptaan sebagai laki-laki dan ataupun perempuan. Itulah yang ibu berikan contohnya kepada kalian. Baik, kita masuk kesimpulan. Dalam pembahasan yang sudah ibu berikan kepada kalian, pernyataan itu tidak dapat diungkiri bahwa saat ini kamu seorang laki-laki dan juga perempuan, kamu tidak dapat meminta kepada siapapun, termasuk kepada orang tuamu, untuk dilahirkan kembali dalam keadaan yang lain. Kenyataan ini bukan hanya semata-mata takdir, melainkan anugerah dan kasih Allah bagi dirimu. Anugerah dan kasih itu adalah bahwa kamu telah ditetapkan sejak semula olehnya untuk menjadi seorang perempuan ataupun laki-laki, dan telah diciptakan Allah dengan sangat baik adanya dan sangat indah. Maka masing-masing kamu yang udah Tuhan ciptakan, yang kamu mempunyai kekhasan ataupun kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka patutlah anak-anak ibu merasa bangga dengan dirimu, dan juga Allah juga memang luar biasa. Baik, kita masuk ke dalam refleksi. Baik anak-anak ibu, coba kalian refleksi, duduk sebentar dalam keadaan hening. Coba kamu refleksikan di dalam dirimu sendiri. Ada orang yang terlahir sebagai laki-laki, tetapi dalam keseharian lebih senang tampil sebagai perempuan, atau sebaliknya, ada seperti bencong. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, apa yang hendak kamu biasakan sebagai wujud kebanggaan dirimu sebagai perempuan atau laki-laki? Kemudian ketika kamu sudah refleksi, coba kamu tuliskan refleksi yang ada dalam dirimu itu pada buku catatanmu. Baik anak-anak ibu, kita sudah selesai dalam materi pertemuan ketiga ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan ketiga ini, ibu harapkan
pertemuan selanjutnya kalian bisa membaca buku kalian, dan supaya kita bisa kembali lagi ke dalam pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu akhiri dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pencipta dan Maha Penyayang bagi kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami, perempuan dan laki-laki, seturut citra-Mu, dan Engkau mengaruniakan kepada kami masing-masing dengan keindahan dan kekasan, supaya saling mengagumi dan saling memperkembangkan demi keluhuran ciptaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, anak-anak Ibu, semoga di dalam pertemuan keempat ini nanti kita akan berjumpa kembali. Semoga kabar kalian semua di sana, semoga kabar kalian semua baik-baik aja di sana, dan semoga tetap semangat dalam bersekolah. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.